Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى شفاعته. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجنوده وأتباعه وأنصاره ومحبه وأمته من يومنا هذا إلى يوم الجزاء أما بعد. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Kursi beserta Ibu Cantik. Ini cantik apa? Anaknya. Oh, panggilannya Ibu Cantik gitu. Jadi ketelah anak ya? Kalau kata orang Cipete, kalau emak dipanggil nama anak, ketelah anak katanya. Mudah-mudahan Bapak Mursid serta keluarga selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan berkah pada rezekinya, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, keluarganya rajin ibadah. Yang saya muliakan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Asmawati. Mudah-mudahan Ibu sehat wajib, panjang umur, selalu sabar membimbing ibu-ibu dalam rangka thalabul ilmi, supaya ilmu yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa untuk kita amalkan sehari-hari. Ibu Ustazah Hajah Hayati, istrinya Amir Akhyaruddin. Tombenya banyak, tombek. Beserta Ibu RW, Ibu RW. Orang sehat. Kita bacain Fatihah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disehatkan, dipanjangin umur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beserta para ibu-ibu hajah, para ibu-ibu hadirat jamaah Maulid Rasulullah, mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma. Juga yang saya hormati Bapak Rahman beserta tim 9 yang setiap malam Rebo pada ngaji Iqra, dikit lagi khatam Iqra, katanya mau ngajak jalan-jalan ke puncak. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di Kampung Kejaren ibu-ibunya rajin ngaji, bapak-bapaknya pada rajin ngaji. Itu pertanda hari kiamat masih jauh. Hari kiamat masih jauh. Kalau suami dan istrinya pada rajin ngaji, sudah pasti berkah hidupnya. Sudah pasti akan bahagia.
Sekiranya pula suaminya kawin lagi, bininya redo itu. Oh kagak, ya udah. Kagak redo katanya. Tapi kata ibu-ibu, Pak Ustadz untuk jalan ke surga bukan hanya nyuruh laki kawin lagi, ibu ya. Banyak jalannya. Ibu-ibu setiap pagi menyiapkan kopi. Kalau ada kopinya, nyiapin sarapan buat suami, selalu senyum bahagia. Itu adalah jalan ke surga. Tadi mau pergi kemari ngaji nih, cium tangan kagak? Tangan, kudu cium tangan. Bang, saya mau ngaji, mudah-mudahan dapat ilmu manfaat. Terus jangan langsung berangkat, ongkosnya dulu bang, ongkos. Ngaji sih pakai ongkos, kata dia kayak mau ke pasar. Itu bang, kalau biasa kan ngaji perempuan mah kardus suka jalan. Kalau kagak ngasih malu banyak lain. Bro deh, ya kalau kado cepet dah. Kurang kata 2000 mana? Jadi ibu-ibu para jamaah sekalian, izin dari suami untuk datang ke pengajian itu merupakan sebuah keberkahan. Lakinya kalau mau ngaji izin nggak? Mau mix? Udah saya bilangin ini. Saya aja kalau mau ngajar saya izin. Kata saya istriku. Kok saya adab. Aduh, begitu sih ya kalau kita musra begini adab. Kata saya mau berangkat ngajar nih, doainnya. Saya ucapin assalamualaikum mama. Ya kagak nyahut. Rupanya udah masuk duluan. Jadi sebuah keluarga akan menjadi rukun rumah tangga apabila antara istri dan suami saling menghormati, saling memuliakan, saling mencintai. Amin. Ini ibu-ibu, dalam rangka maulid kita disuruhnya sebagai seorang istri taat sama suami. Sebab ketaatan seorang istri kepada suami hukumnya wajib. Wajib ainiyah. Fardu ainiyah. Kagak bisa diwakilin. Artinya sehebat apapun ibadahnya seorang istri, kalau suaminya sampai jatuh kata, gua kagak redo sama lu dunia akhirat, itu pintu surga kekunci, gak bisa dibuka. Yang lain bisa masuk, ibu mah kagak ngempet di luar. Kata malaikat, oh emang apa ngempet aja? Kuncinya emang laki dipegangin. Emang salah apa? Dulu waktu di dunia malaikat saya galak pada dia. Mana aja saya omelin, asal pakai minyak wangi saya curigain. Emang apa takut kawin lagi? Ternyata di surga ibu madunya banyak, bukan hanya 3. Ibu nanti di madu 70 lebih. Saya tuh. Ya kebagian lah. Jadi ibu-ibu, surga itu ketika kita sudah punya suami, surganya ada pada diri suami. Bagaimana kalau suaminya sudah meninggal, dia kawin lagi dan kepada suami yang berikutnya untuk meraih surga? Pak Ustadz, nanti ketemu nggak sama suami kalau kita lakinya banyak? Ya maksudnya, nih karena orangnya cakep, laki pertama meninggal gara-gara nginjek paku. Dapat 4 bulan 10 hari kawin lagi, ya kan? Terus lakinya mati katanya, ketiban jarum mati. Jarumnya setrak kan. Udah kan udah 2 kali kawin tuh, sampai ceritanya 7 kali kawin lah. Karena ada perempuan yang begitu ada. Bukan dia kegenitan, emang orangnya cakep. 7 kali kawin, yang ke-7 dianya mati. Perempuannya mati.
Iya, udah 7 kali kawin, bukan lakinya yang mati, dia aja ya. Itu ada pertanyaan Pak Ustadz, nanti suami yang mana? Apa nanti ketemu semua? Kagak. Itu tergantung dari sekian 7 suami mana yang takwa. Dialah yang nanti menjadi suami sejati dari dunia sampai ke akhir. Kalau bini bagaimana Pak Ustadz? Kalau laki bininya banyak, sama jawabannya. Dari sekian bini yang 4 misalnya, bini yang mana yang paling takwa? Dialah nanti yang akan bersama di dalam surga. Makanya beruntung ibu punya laki 1, punya bapaknya punya istri 1. Udah berlomba-lomba untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selebihnya daripada itu semua, kita diajarkan cinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi Muhammad baru menikah lagi setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Jadi bilangin ibu sama suaminya, bang kalau saya masih hidup aja mah jangan kawin. Bilangin gitu. Kata lakinya, iya mudah-mudahan lu gak asik. Wah kalau gitu udah ada rencana kali ya. Artinya Nabi Muhammad tidak mengumbar nafsu. Nabi Muhammad bininya 9. Yang perawan cuma 1, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi Muhammad menikah dengan banyak istri bukan karena nafsu, melainkan syariat ajaran agama yang diperintahkan Allah Subhanahu. Dan rata-rata dari kalau 9 istrinya, yang 1 adalah perawan Siti Aisyah, yang pertama adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah janda yang kaya raya, Siti Aisyah adalah perempuan yang cerdas, selebihnya orang biasa. Dan itu adalah merupakan janda-janda para syuhada yang Nabi jadikan dia sebagai istri agar hidupnya mulia. Dan Nabi melakukan itu tidak lain dan tidak bukan mengikuti titah dan perintah Allah Subhanahu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang dilakukan oleh Rasul, baik perkataannya, perilakunya, kesehariannya, itu tidak bersumber daripada nafsu beliau, tapi melainkan itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya muliakan, Nabi Muhammad sudah 14 abad yang lalu meninggalkan kita. Tapi walaupun Nabi sudah tidak lagi tinggal di alam dunia, tapi hakikatnya beliau masih ada, masih hidup. Banyak para ulama yang menceritakan tentang kehadiran Nabi ketika dibacakan sholawat untuk beliau. Makanya ibu-ibu ketika asyraqal semuanya berdiri, berdiri dengan penuh hormat, sebab akan datang ruhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mana Pak Ustaz sudah berkali-kali meludah pernah lihat. Padahal ada itu Nabi Muhammad ada, cuman kenapa kagak bisa melihat? Bukan mata kita awalahum, bukan min, bukan plus. Mungkin dosa kita banyak, jadi nggak bisa melihat dengan mata telanjang kita, dengan mata jelas kita kehadiran Rasulullah Sallallahu. Tapi nggak apa-apalah, yang penting hawa sejuk Rasulullah bisa ada bersama kita. Mana buktinya? Ibu ketika belum datang ngaji dari rumah, kayak belum sadar aja bawaannya ya, nggak enak perasaan ya. Di rumah repot segala macam, pas sampai ngaji di sini apalagi dibacain selawat, adem kagak hatinya? Adem nggak? Pulang juga tidur pulas ya. Bangun-bangun hari Sabtu. Katanya orang suka susah tidur, minum obat segala macam. Padahal kalau susah tidur, kagak mau ngantuk, bawa aja ke pengajian. Terus juga ke Ustaz baca Yasin, pulas. Walaupun pulas dasar hadir di majelis taklim, pahala tetap sama yang melek.
Lah curang itu mau Pak Ustaz, kagak curang. Dia ngantuk karena terlalu capek barangkali. Apalagi punya orok, betul kagak? Orok yang masih doyan netek kan emaknya gak kabar pakai gudang. Habis netain orok, banyak ngudik-ngudik. Kita kagak kasih dosa. Ibu, makanya saya ingin berkata bahwa ibu-ibu ini semua adalah perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan kuat, perempuan-perempuan sakti. Amin. Sebab di tangan ibulah semuanya, segala urusan beres. Pakaian suami jadi ganteng gara-gara perempuan. Siapa yang sekali? Kan bininya ya. Makanya sekaya apapun orang kalau kamu punya bini, lecak badannya. Kelihatannya kagak ada keren-kerennya. Kenapa? Karena kagak punya bini. Dasar punya bini mah. Saya lihat dandanan Bang Rojali, RW, semua keren-keren banget, wangi dah. Pada wangi-wangi banget. Karena ada yang ngerawatin. Ibu-ibu juga kelihatan cakep pada malam ini karena punya suami. Jadi kalau musim hujan ada yang kepin. Biarpun cakep, biarpun kaya, biarpun cantik, kalau kagak punya laki kelihatannya kusut, betul nggak? Bedangan buat siapa yuk? Emang ada janda di sini ada? Lah, nyampe dulu kan dibukain. Gue dandan cakep-cakep buat siapa kata dia. Ini gudungan terbang, terus baju gamis terbang, adanya singlet. Cuma di rumah. Artinya apa? Betapa bahagianya jika suami masih ada. Alhamdulillah. Betapa bahagianya jika istri masih ada. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah sekalian, kalau yang janda masih muda, malam hari ini juga saya doain. Mudah-mudahan dapat suami yang soleh. Amin. Nah, kencang aminnya. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai perempuan, sangat membela hak-hak perempuan. Makanya Nabi Muhammad kalau di rumah ini harus dicontoh sama orang laki. Kalau kayak kita mah nyeduh kopi sendiri, ke Nabi Muhammad nyeduh kopi sendiri. Terus kalau pakaiannya ada yang beset jahit baju sendiri, itu Nabi Muhammad. Urusan yang dia bisa kagak bakal pernah nyuruh istrinya. Kita bilangin laki, nyeduh kopi dewek bang, sekarang mah. Atau lu begitu, Nabi Muhammad aja nyeduh kopi dewek, nyeduh teh dewek, enggak pernah nyuruh-nyuruh bini. Mungkin ibu udah dengar ceritanya. Ketika Nabi pulang dakwah, pulang tentu jam 11. Siti Aisyah mungkin terlalu capek siangnya, tidur bahkan pulas. Nggak ngorok dia enggak. Nabi mengucapkan salam sampai 3 kali. Nabi nggak kayak saya kan. Nabi langsung menggelar sorbannya di depan pintu. Pas bangun, Aisyah setiap malam bangun. Ngapain? Kencing katanya. Kencing dulu. Aisyah tiap malam sholat tahajud, ngelihat di tempat sholat, Nabi nggak ada. Ternyata pas dia buka pintu jam 2:30, Nabi Muhammad lagi tertidur di bawah pintu. Nangis luar biasa Siti Aisyah, sampai minta ridho, sampai minta maaf. Lalu Nabi menghiburnya, Aisyah, istriku, kamu tidak bersalah. Saya yang salah, pulang terlalu malam. Duh begitu. Kalau laki-laki lo bagaimana? Maaf bang, emang lu kenal diri? Gue assalamualaikum beberapa kali, lu tangga pengen nyamperin. Emang apa itu bini kagak mau bangun? Tahu. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi sangat sabar, sangat sabar. Nah, kesabaran dalam sebuah rumah tangga itu harus ada dimiliki oleh dua-duanya. Istri memiliki sifat sabar, suami juga memiliki sifat sabar. Ustazah yang mengajar juga perlu punya sifat sabar. Kalau kagak sabar, bubar nggak? Bu, ini saya mau cerita, tapi jangan sampai kejadian di sini ya, Bu.
Saya mau cerita nih, tapi jangan sampai kejadian di sini. Saya mau cerita, saya nggak sebut orangnya, saya nggak sebut kampungnya. Sebab kalau saya sebut orangnya, ibu kenal. Kalau saya sebut kampungnya, ibu tahu. Udah saya nggak sebut namanya. Ini sebuah cerita. Jadi mungkin pengaruh dari sini kali ya. Nih HP nih. Suaminya ganteng keren, punya kerjaan kagak nganggur. Bini juga bodoh. Bininya bodoh, cakep, lakinya ganteng, kerja kagak nganggur. Terus diranjang masih kuat. Apa yang kurang? Ada yang kurang kan? Nggak ada yang kurang kan? Karena mungkin pengaruh pergaulan kali, pergaulan media sosial yang luar biasa. Kan di situ apa ada ya, Boya? Apa juga ada nih. Oh, kisah Pangin ada YouTube-nya, kok lihat. Anda kalau menonton YouTube kisah Pangin, ketik di YouTube kisah Pangin, tapi jangan pakai spasi. Kisah Pangin itu video saya udah ada 413. Apa aja ada. Saya baca selawat, saya azan, saya ngaji, saya nangkep kuntilanak juga ada. Saya ceramah di sini. Nah, singkat ceritanya, kata tetangganya, bini lu, lu mah enak-enakan baik bini lu. Emang apa bini kita? Bini kita nomor 1, paling segala-galanya dah. Bini lu dibawa orang. Nah, mendingan daripada dibawa setan gitu dia. Udah, karena setiap hari tetangganya bilangin begitu, terpaksa dia mengadakan penelitian. Ini suami yang bijaksana. Iya. Oh ini, oh iya. Penyelidikan. Itu mau polisi. Ternyata benar apa yang dikatakan tetangganya. Bininya lagi belam. Ini si lakinya nggak ngomel, nggak apa, udah tahu udah pulang. Nggak ngomel nggak. Kalau saya ngomel, laki malu juga ngomel. Dia mau nggak pulang. Kalau udah tahu, nggak lama bininya juga pulang. Ya kagak ribut kagak. Sabar kagak tuh laki. Sabar kagak kok. Bininya. Ya bini biasa aja, kata bini malah dia kagak tahu. Udah, ya udah sabar, udah nggak ribut nggak apa. 1 bulan berikutnya, ceritanya tanpa sepengetahuan suaminya, ini si perempuan istrinya mengadu ke pengadilan, jadi suaminya diceraiin, lakinya diceraiin. Jadi sebetulnya bini nyerahin laki apabila laki itu ada banyak menyakiti itu boleh. Ibu setiap hari dikasih makan kagak, dikasih duit selagu-lagunya nih umpama. Terus ibu galak, sering diomelin, kalau kagak ngomelin nabok, kalau nggak nabok ngomelin, dikit-dikit musir. Ada nggak laki yang begitu, Bu? Jangan sampai ada. Kasihan. Andai kata ada, ibu wajib kudu lapor. Pertama datang ke KUA, terus minta rekomendasi, datang ke pengadilan agama, laporkan tentang kelakuan suami ibu. Kemudian nanti dipanggil ibu suaminya, 1 kali dipanggil nggak datang, 2 kali dipanggil nggak datang, 3 kali dipanggil nggak datang, diketok palu, benjol. Artinya talak datang. Ini si suaminya ini orangnya sabar, tapi nasibnya kagak bagus. Itu bininya lapor ke pengadilan agama, bohong ceritanya dia. Emang nih lakinya pengatan sabar, kagak ngeroin dia mah. Tahu-tahu dapat 3 bulan berikutnya datang surat dari pengadilan agama bahwa pengadilan agama memutuskan istrinya telah mentalak suaminya. Apa yang terjadi? Pulang dia ke rumah mamanya, nangis. Mak, kita diceraiin sama bini kita, Pak. Laki begitu. Mak, kita diceraiin sama bini kita. Kayak mamanya makasih ya.
Ya udah, lu pulang rumah emak sini. Udah ngempeng lagi, buku ngempeng. Rupanya hari demi hari, minggu demi minggu dipikirin yang apa nanti kok jadi begini. Sampai akhirnya lakinya meninggal Saya mau tanya sama ibu-ibu, ini perempuan begini masuk surga apa neraka? Jawab yang kencang, surga apa neraka? Nauzubillahimin. Enggak ada angin, enggak ada hujan, lakinya dicerai. Ini perempuan di nerakanya lama yang begini. Yang lain boleh diangkat, dia belum. Sebab dosanya terlalu besar. Jadi hukum tidak berat sebelah. Jadi ibu-ibu nih, andai kata ada anak kita yang selalu ada ribut sama anak mantu kita, mantu negara, sehari-hari domelin, sering dipukulin asal rumah emaknya, ngapain itu kalau pada mengap ditonjokin. Nauzubillahimin. Kalau ada kayak begitu lapor ke RT, lapor ke RW, terus RT RW ngajakin lapor ke pengadilan agama. Ini suaminya kayak gini boleh juga dilaporin ke polis. Sebab itu kekerasan dalam rumah, walaupun kekerasan ibu-ibu suka, tapi lepas itu jangan mau. Ibu ya, emang kita apaan ibu ya? Sesungguhnya agama mengajarkan seorang suami yang baik adalah suami yang senantiasa melayani istri. Itu begitu. Saya kalau punya duit dari mana-mana saya kasih bini semua. Saya sawer, goyang hati saya, goyang dulu. Abang belakang aja daripada gue nyobain biduan. Ini gue nyobain dulu. Tapi kata itu saya selalu, kan berdua-dua kita di sini. Ibu gampang nih, bini-bini kita mana? Dia temannya duit. Temannya laki lo kemana? Itu lo mana anteng aja, orang itu ditinggalin sih. Coba, ibu ya, laki pergi jauh sampai berbulan-bulan. Kalau duit ada manteng kagak? Telepon kagak? Kagak. Emang telepon ngapa? Bocah sekolah kalau ada duit, bayar listrik, udah 3 bulan, sampai mau diputusin, baru telepon. Duit ada mau usah telepon. Kangen ya? Kangen. Jadi suami yang baik adalah suami yang melayani istri, dan istri yang baik taat patuh tunduk kepada suami. Seketika ibu pengen puasa hari Senin, bukan puasa wajib, bukan puasa kodok, tapi puasa duh kok udah lama ini Kris kata dia sasa. Lu puasa, ibu wajib batalin puasanya untuk ngasah keris laki. Jadi ibu lagi puasa, kalau laki pengen ngasah keris, batalin. Misalnya dia mau ngasah kerisnya pagi-pagi, kan malam pada sempat. Itu puasa sunnah wajib dibatalin. Laki mau ngasah keris, udah batunya siapin batunya. Ayo bang, nih batunya bantu bang. Asa bang. Sampai ke situ kewajiban taat seorang istri kepada suami. Dan itu semua adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika ibu terlalu lelah, terlalu capek, suami nyolek-nyolek, kata beli apa? Ngasah keris. Ibu menolaknya dengan penuh permohonan. Maaf dari abang, bukan ayah kamu. Awak pada capek, pinggang pada sakit bang. Ya, aku beli obat ya. Tapi walaupun beli obat juga bang, nggak langsung minum langsung sembuh. Paling seminggu baru. Ya lama lagi bang. Jadi kalau menolak ajakan suami dengan penuh sopan, ya, jangan kaki, nggak lain. Jadi jangan sampai ada ketersinggungan. Suami jangan sampai tersinggung kepada istri, istri pun jangan sampai tersinggung kepada suami. Ibu-ibu
para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya mendekati sebuah sempurna. Apabila suaminya dan istrinya pada rajin ngaji, dan otomatis pasti rajin ibadah. Sudah barang tentu nanti anaknya juga ngikutin pada rajin ngaji. Kan kalau begitu sekiranya semuanya bakal masuk surga gak kira-kira? Bakal masuk surga. Ibu-ibu yang ada di sini kudu yakin kalau kita nanti bakal masuk surga. Amin. Tapi juga jangan sombong sama tetangga. Nih calon ahli surga gak boleh. Gak boleh ya. Itu mah dalam hati aja. Dengan ibadah kita pengen masuk surga. Dengan ngaji pengen masuk. Dengan taat sama suami, sayang ngurusin anak, rawatin anak pengen masuk. Akur baik sama tetangga juga karena pengen masuk. Kalau punya utang jangan sampai ngegelin, yang utangin buru-buru bayar. Itu juga pengen masuk surga. Semuanya berharap bahwa akhir kehidupan yang paling bahagia, yang abadi hanya nanti di surga. Sebahagia-bahagianya orang di dunia ada kasalnya, betul nggak? Iya nggak? Kaya banget tuh, oh itu kaya banget, mobilnya ganti-ganti mulu. Pas kita lebih jauh masuk ke dalam kehidupannya, curhat ya sama kita. Lah, itu kok begitu amat nasibnya? Ya, lu mah ngeliat gua casingnya doang. Dalamnya gua menderita. Emang menderita apa kok? Duit kok mah gak ada kurang-kurangnya. Makanan kok mah apa aja yang kita kalau ke rumah kok sampai makan makanan yang belum pernah dimakan manusia dulu. Ya artinya makanan yang mahal gitu. Ini kita kalau beli apa mah ada. Masih kurang baik ya, aku menderita. Orang-orang kalau hujan gede angin gua ada yang kepin. Lu mah ada yang kepin, gua mah kagak. Ya lakinya kerja pom mah. Iya, walaupun kerja, kadang-kadang kalau pulang gue colek-colek, ya kagak mau bangun. Menderita kata dia? Menderita enggak? Menderita. Makanya nih ibu-ibu dengan hidup sederhana, tapi beranak lagi. Alhamdulillah. Kan yang ekonominya yang menengah ke bawah, alias sederhana, bukan miskin. Sekarang udah ada orang miskin, kagak ada. Kalau dibilang miskin, motor punya, TV onggal kamar. Kalau mau wudhu tinggal pencet, tinggal muter, ya enggak? Kalau miskin zaman sekarang, sumur masih sumur kere, pelita templok, bukan motor, sepeda. Makan sehari kagak sekali makan. Jarang-jarang makan, itu baru bis. Ada nggak di kampung yang gitu? Berarti semua Artinya kehidupan yang paling bahagia sesungguhnya nanti di akhir surga dengan segala kenikmatannya. Kata Syekh Ja'far Al-Barjanji bin Husain bin Abdul Qadir, cara supaya kita bisa mudah masuk dalam surga, apa kata beliau? Al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bermula surga dengan segala keindahannya, dengan segala kenikmatannya dan keabadiannya, dihadiahkan, dipersembahkan bagi orang-orang yang ketika di dunia senang, hobi, cinta, suka membaca selawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyara. Siapa orang yang berselawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, Allah akan merahmatinya, membalas pahala sebanyak 10 kali. Amin. Wa man shalla alayya asyara marratin sallallahu alaihi mi'ata marrah. Siapa orang yang membaca sholawat kepada saya sebanyak 10 kali, maka Allah akan membalasnya dengan pahala sebanyak 100 kali. Amin. Wa man shalla alayya mi'ata marratin sallallahu alaihi alfa marratin. Orang yang membaca sholawat kepada saya sebanyak 100 kali, Allah akan membayarnya dengan pahala sebanyak 1000 kali. Amin. Ya Rabbal
wa man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Orang yang membaca sholawat kepada saya sebanyak 1000 kali, tidak akan dia diwafatkan sebelum dia diperlihatkan tempat kembalinya nanti di akhirat adalah surga. Amin ya Rabbal. Baca sholawat. Bagaimana sholawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pakai hi ya, wa ala alihi. Saya pernah diijazahin sama saya punya guru. Jadi kata gini, ya, untuk saya orang Sunda, saya panggil Ujang. Lalu punya bini, saya panggil Ujang. Jang katanya, kalau membaca sholawat jangan begini Jang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina. Jadi gimana bah? Begini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina. Jadi maknanya, ya Allah rahmati Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Jadi keluarga yang khusus. Siapa keluarga yang khususnya Nabi? Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Itu keluarga khusus Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang sebelum ada Nabi Muhammad, itu nama yang namanya Siti Fatimah, itu nama yang namanya Sayyidina Ali, itu dua cucunya kesayangannya Hasan dan Husain sudah tertulis di di hatinya para nabi-nabi sampai kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihis. Begini riwayatnya. Nabi Nuh alaihissalam ketika ada banjir besar melebihi tsunami, itu berlayarlah Nabi Nuh bersama pengikutnya yang beriman dan ratusan binatang ada di situ. Sebagai awal kembali munculnya kehidupan manusia sesudah zaman Nabi Adam alaihis. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Berdakwah hanya dapat 50 jamaah. Dikit ya? Dikit ya. Memang orangnya juga kagak ada waktu itu. Lalu lantaran umatnya semuanya banyak menolak ajaran Nabi Nuh, disuruh beriman kepada Allah menolak. Akhirnya keluarlah doa mustajabnya, Nabi Nuh mengutuk umatnya sehingga datang banjir. Termasuk istrinya dan anaknya Kan'an tidak ikut bersama Nabi Nuh ke kapal. Keduanya kemudian naik ke atas gunung. Baru saja dia hendak sampai ke atas puncak gunung, disambar sama air. Orang tsunami. Akhirnya Nabi Nuh berlayar di kapal besar, beliau dan para pengikutnya yang beriman. Dan kapal itu bisa selamat sampai pada saat berlabuhnya itu kapal di atas Bukit Judi, pegunungan yang tertinggi di daerah Turki. Dan tertulis di lambung kapal nama Nabi Muhammad, nama Siti Fatimah, nama Sayyidina Ali, nama Sayyidina Hasan dan nama Sayyidina Husain. Artinya Nabi Nuh berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sehingga kapalnya selamat. Maksudnya adalah, jadi hidup kita supaya pengen bahagia, pengen yang sakit pengen sembuh dari sakitnya, yang paceklik masalah keuangannya pengen lancar kembali, anak kita yang supaya cerdas otaknya, supaya bagus nilainya, anak kita untuk pesantren biayanya ada, kuliah juga biayanya ada, dan jodohnya juga orang baik-baik. Mulai hari ini ibu-ibu perbanyak membaca paling kagak johor, asar, maghrib, isya, subuh 200 kali. Jadi kalau sholat isya belum ya? Belum ya? Ntar nih habis sholat isya, habis assalamualaikum warahmatullah, langsung muter-muter tas sambil baca betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ustaz kalau misalnya nggak ada ngantuk sekalian tidur. Kan tadi katanya susah tidur. Makanya kalau susah tidur mendingan baca sholat. Jadi sholawat yang ibu-ibu baca seterusnya sampai akhir hayat, itulah nanti yang akan menjadikan hasil daripada usaha kita, hasil daripada ibadah kita,
Bisa jadi sepeninggal ibu sebagai orang tuanya, anak-anak yang rumah yang selalu dibacakan sholawat, nanti anak-anak kita jadi ahli ibadah. Amin. Tidak ada sebuah kebahagiaan pada saat kita pulang ke alam kubur, anak semuanya sholatnya rajin. Amin. Baca yasinnya rajin, pada ziarah ke makam kita juga rajin, pada aku sama keluarganya. Itulah kebahagiaan yang paling bahagia. Lantaran apa sebabnya? Kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang cintanya Nabi nggak usah dilakukan lagi. Mungkin kalau cintanya manusia suka berubah, betul nggak? Ini sekarang ibu suaminya demen sayang, cinta, manggil mama, I love you. Masih muda, nanti coba kalau udah tua masih sayang nggak? Tapi mudah-mudahan dari muda sampai tua sayang. Nih Maji, bini laki masih ada? Ada. Masih suka makan sepiring berdua nggak? Ini kalau udah begini nih, yang ada bukan lagi apa namanya cinta, tapi yang ada warahmah, kasih sayang. Sebab ini ibu siapa namanya bu? Iya, Mencin apa namanya? Oh iya. Jadi ibu ini ibaratnya yang ada hanya kasih sayang, ada teman hidup. Kalau yang masih muda itu mawaddah, cinta. Kalau ini adalah warahmah, yang ada kasih sayang. Kalau udah mainin mulu malah kita tanya, emang apa mau main mulu? Yake. Tanya. Nah, udah. Suka nonton si Bola sama si Mali nggak? Kalau ibu punya laki budak, ibu jadi si Mali. Ngomong rada kencengan. Emang begitu. Nimpalnya orang budak kita capek. Yang muda begitu. Daripada punya laki gagu. Dikit-dikit begini. Nah, jadi dengan mencintai Rasulullah maka akan meratalah cinta itu. Jadi sebuah keluarga yang mencintai Rasulullah dengan segala ketulusan hati, dampaknya, akibatnya adalah suami akan sayang kepada istri, istri akan sayang kepada suami istri akan sayang kepada anak-anaknya. Dari sebuah keluarga yang mencintai Rasulullah akan berimbas kepada tetangga. Dia akan menghormati tetangganya, insya Allah. Tetangganya bebelian mobil baru, di hatinya ngucapin alhamdulillahirabbil. Tetangganya ngaji pakai cincin, sampai merapat, dia bilang alhamdulillahirabbil. Kagak lantas judes mulutnya. Cincin pakai semua. Mentang-mentang punya. Kagak boleh, biarin dia punya. Makanya ibu-ibu jangan sampai kalah. Kalau dia cincin dipakai semua, besok pasar beli cincinan. Yang penting kan sama-sama kuning. Jangan sampai gaya kita kalah. Ngapa? Bikin gampang aja hidup mah. Dia bajunya bagus, besok baju gua bagus. Ngutang ya, biarin ngutang juga. Yang penting kebaik. Iya, gua boleh kesel-kesel, hidup kalau boleh kesel. Udah bawa senang aja hati. Nikmati atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan ada manfaatnya, bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ibu-ibu semua tambah sehat, guru kita semua sehat, panjang umur, berkah rezeki lancar, suami tambah cinta, tambah sayang, tambah hormat, tambah perlu, tambah perhatian sama ibu-ibu semua. Terus anak juga pada nurut, pada cinta, pada sayang sama orang tuanya. Amin. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bapak Mursi dan sekeluarga kita bacakan Fatihah. Semoga sehat walafiat, berkah panjang umur, senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد آمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم أكرم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, jangan lupa di YouTube ada Ki Sapu Angin. Ketik Ki Sapu Angin, yang punya HP Ki Sapu Angin, jangan pakai spasi. Sebab kalau pakai spasi ntar Ki Sapu Angin lain yang muncul, bukan saya. Jadi ngetiknya Ki Sapu Angin, satu kata kita nyambung. Itu ada 314 video. Ntar yang ceramah ini saya masukin, ntar ibu-ibu ada di YouTube ya. Iya. Terus ibu-ibu subscribe apa ya namanya? Subscriber. Apa? Iya, begitu aja. Terus di like jempol. Terus ibu ngomong komen, komen. Pak Ustaz ceramahnya mantap gitu. Ya, terima kasih undangannya walaupun mendadak. Ya begini pakaiannya kalau mendadak ya. Memang dikit ya. Emang kalau ngajar Marbo saya begitu pakaiannya. Taksiran pulang ngajar saya bisa mampir. Harus pojokan sana. Iya, pojok sono. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.